mengenai bulan Rabiul Tsani. Wa amman nunu, dan adapun huruf nun fi hadza syahri, di dalam bulan ini, nun di dalam bulan ini, an-niyatu adalah niat. Nun di dalam bulan ini diartikan sebagai niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmini khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya orang mukmin. Wa amalul munafiki khairum min niyatihi. Sedangkan amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya orang munafik. Kullu ya'malu ala niyatihi. Semuanya, orang mukmin dan orang munafik ini mengamalkan sesuatu berdasarkan dengan niatnya. Wa iza amilal mu'minu amalan, jika seorang mukmin mengamalkan sebuah amalan, sara fi qalbihi nurun, maka di hatinya akan bersinarlah cahaya. Hadis ini dikutip oleh Guru Agung Aba Aos sebagai awal dari penjelasan mengenai niat. Hadis ini ada beberapa tafsirnya. Tafsir yang pertama, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya dia. Tapi bukan berarti lebih baik niat aja, yang penting gua niat, kagak dikerjain. Kan lebih baik niat daripada amalnya. Niat mau sedekah, udah niat aja. Lebih baik niat daripada bersedekah. Lebih baik niat sedekah daripada sedekah bener. Tahu dari mana? Itu hadisnya, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bukan seperti itu. Niatnya orang mukmin saja itu lebih baik daripada amalnya. Orang mukmin kalau sedang niat, saya ingin sedekah, kemudian dia beneran sedekah, maka double lah pahalanya. Dia mau sedekah niat nih, tapi kemudian nggak jadi karena nggak mampu, itu pun sudah ditaruh niatnya, sudah diberikan ganjaran berupa pahala. Dia sudah niat sedekah, tapi kemudian tidak jadi karena ada uzur, itu pun juga diganti, diberikan pahala oleh Allah. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu amalnya dia lebih baik daripada niatnya. Ada orang munafik ini bersedekah, itu sedekahnya dia lebih baik daripada niatnya dia. Karena orang munafik ini pasti sedekahnya di luarnya adalah sedekah, tapi di dalam hatinya pasti beda, bukan karena Allah. Dia pengen berbuat baik, dia berbuat baik kepada orang, itu lebih baik tuh perbuatan baiknya. Meskipun niatnya pasti niatnya ini karena besok pengen dipilih jadi anggota DPR, karena jadi caleg, karena jadi cawapres, jadi ya terserah saja sudah itu. Yang penting amalnya lebih baik daripada niatnya. Ada juga yang menafsirkan niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya orang munafik. Ini berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi itu berdasarkan karena sahabat Utsman suatu ketika kedengeran sama Rasulullah. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, siapa yang mau membuat sebuah sumur, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Sayyidina Utsman niat, kalau begitu saya akan membangun sumur itu. Tapi kemudian ada orang kafir, ada orang munafik mendahului Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar sedih hatinya karena keduluan sama orang musyrik. Kata Nabi, niatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik. Niatnya orang mukmin, maksudnya di sini niatnya Sayyidina Utsman lebih baik daripada amalnya si orang musyrik. Ada juga menafsirkan amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya orang mukmin. Ada orang mukmin niat
Pokoknya saya pengen banget ngebantu majelis taklim, ngebantu masjid, niat banget dah. Pengen banget ngebangun masjid, niat doang itu. Sama ada orang munafik meskipun niatnya beda-beda, tapi dikerjain itu dia, dibangun itu sama dia masjid. Kan lebih baik kerjaannya dia. Emangnya niatnya itu bisa dibeliin material apa? Emang niatnya orang mukmin bisa dibeli pasir? Emang niatnya orang mukmin bisa dibeliin keramik? Kan enggak. Nah, itu tafsir yang lain. Amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya orang mukmin. Semuanya, baik orang mukmin maupun orang munafik, masing-masing beramal berdasarkan dengan niatnya. Orang mukmin kalau mengerjakan sesuatu, maka pastilah di dalam hatinya akan muncul sebuah cahaya. Kenapa sebuah cahaya? Karena hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan niat yang baik. Wa qala Abu Muhammad Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah berkata, Allahu kiblatun niyati. Allah adalah kiblatnya niat. Wan niyatu kiblatul qalbi. Sedangkan niat adalah kiblatnya hati. Wal qalbu kiblatul badani. Hati adalah kiblatnya badan. Wal badanu kiblatul jawahir. Badan adalah kiblatnya anggota badan. Wal jawahir kiblatul dunia. Sedangkan anggota tubuh adalah kiblatnya dunia. Jadi kalau mau di atas ini, kalau mau diurut lagi, kata pensahabat mengutip pendapatnya Abu Abdullah Muhammad Sahal bin Abu Muhammad Sahal bin Abdullah. Kata beliau, Allah itu kiblatnya niat. Semua niat kiblatnya harus kepada Allah. Semua niat harus menghadap kepada Allah. Karena Allah adalah kiblatnya niat. Sedangkan niat kiblatnya hati. Hati itu harus menghadap kepada niat. Hati itu harus berkiblat kepada niat. Sedangkan hati itu kiblatnya badan. Badan kita pasti berkiblat kepada hati. Kalau hatimu tidak enak, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, badanmu juga tidak enak. Kalau hatimu enak, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, dirimu, badanmu, semuanya menjadi enak. Kalau hati kita enak sekarang, maka badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, duduk di majelis ini dari sebelum pagi sampai sekarang enak saja. Kenapa? Karena hatinya enak. Badan kiblatnya adalah hati. Sedangkan hati itu tubuh itu kiblatnya adalah hati. Sedangkan tubuh adalah kiblat bagi anggota tubuh tadi, dari ujung rambut sampai ujung kepala. Yang ujung rambut sampai ujung kepala, anggota tubuh itu dikiblati oleh dunia dan seisinya, harta, tahta, wanita, semuanya seisi-isinya dunia. Itu kan menghadap ke kita semua ini. Menghadap ke mata kita, menghadap ke kuping kita, menghadap ke penciuman kita, menghadap ke mulut kita, menghadap ke kaki kita. Kan semuanya menghadap ke kita semua nih. Ketika semua dunia ini menghadap ke kita, maka anggota tubuh kita menghadapnya kemana? Menghadapnya adalah ke badan kita. Badan kita menghadapnya ke hati kita. Ketika hati kita ini sudah nggak benar, ketika hati kita ini sudah nggak beres, maka pasti niatnya juga tidak beres. Kalau niatnya sudah tidak beres, maka pasti yang dihadapkan bukan Allah, tapi hal yang lain. Ada orang banyak, orang banyak nih. Saya dia dikenal sebagai orang yang alim, orang yang pintar, orang yang hebat. Kan dunia ini ada ke kita nih. Kalau kemudian anggota badannya tumbuh ke hatinya, karena hatinya ini nggak baik, maka niatnya ngajar, niatnya ceramah, niatnya ngisi, itu niatnya hati itu ngadepnya ke salah itu, kepada niatnya nggak baik. Karena niatnya sudah salah, maka pasti
yang dikiblati oleh niat bukanlah Allah. Itulah yang di Quran dikatakan yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Surah Al-Imran ayat 167. Mereka berkata sesuatu yang sesuatu itu tidak ada di dalam hati mereka. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai nifaq atau munafik. Mereka mengatakan sesuatu yang yaquluna bi afwahihim, mulutnya mengucapkan sesuatu yang sesuatu itu ma laisa fi qulubihim, yang sesuatu itu tidak ada di dalam hati mereka. Ayo baik, yang baik ya semuanya, yang akur ya. Padahal di hatinya itu pengennya bertengkar saja. Ayo yang benar ya, yang saudara apa namanya, yang bares ya, jangan yang pelit-pelit ya, harus yang baik sama orang, tapi dalam hatinya pelit. Itu namanya sesuatu yang diomongin sama dia tidak ada di dalam hatinya. Inilah yang kemudian disebut dengan munafik. Nah, munafik inilah yang kata para sahabat dikutip dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ta'awwazu billahi min khusu'in nifaq." Berlindunglah kalian kepada Allah dari busuknya munafik, dari busuknya kemunafikan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari busuknya kemunafikan. Sayyidina Ali ditanya, "Wahai Ali, itu maksudnya hadis Rasul apa itu? Maksudnya Rasulullah apa itu? Husu'in nifaq itu apa? Husuknya orang munafik itu apa?" Kata Sayyidina Ali, Husu'ul abdan nifaqul qalbi. Badannya husu banget, tapi hatinya munafik. Karena di depan banyak orang, terus kemudian apalagi ada perempuan cakep-cakep, terus kemudian sholatnya husu-husu bismillah. Doanya lama-lama ya Allah, karena husu banget, badannya husu, tapi hatinya munafik. Kata Nabi, baik kamu, hati-hati kamu. Ta'awwazu billahi, berlindunglah kalian kepada Allah min husu'il nifaq, dari husuknya orang munafik. Siapa itu? Apa itu husuknya orang munafik? Husu'ul abdan nifaqul qalbi. Badannya memang husuk, tubuhnya terlihat husuk, terlihat mantap, terlihat baik, tapi sesungguhnya hatinya adalah munafik. Nah, hadirin sekalian, kata para sahabat, karena ujung-ujungnya adalah hati, maka kalau hatimu baik, maka semuanya menjadi baik. Kan tadi, kalau yang diterima oleh dunia ini adalah baik, maka pasti hatimu akan berkiblat kepada niat yang baik. Kalau niatnya sudah baik, maka niat itu pasti berkiblat kepada Allah. Karena semuanya ada di hati, maka disitulah pentingnya talqinuz zikir, la ilaha